Saya nggak sadar tuh bahwa setelah upload itu harus sosial. Artinya komunikasi bahwa kita ngupload. Kita harus paham algoritma juga. Sederhananya, algoritma itu adalah bagaimana orang bisa tahu kita ada. Cuman sayangnya sekarang, yang dulu di teori Maslow itu kebutuhan dasar manusia itu adalah makan, minum, tempat tinggal itu dasar. Tapi sekarang kebalik. Yang puncaknya itu adalah aktualisasi diri itu menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi akhirnya eksistensi itu yang bikin mau tidak mau kita harus eksis di dunia digital juga. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, kita mau dikenal sebagai siapa? Atau kita punya produk apa? Nah, gimana sih cara kita membranding diri kita dan juga produk kita? Kita akan cari tahu bersama pakar branding dan juga pemasaran digital yang tentunya supaya produk dan diri kita dikenal di sosial media ataupun di digital. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Halo Bli Dodi. Halo, apa kabar nih? Baik sekali. Lama kita nggak jumpa ya? Iya. Udah berapa? Setahun ya? Ada. Sekarang udah, makin sukses aja nih ya Bli Dodi ya. Mengembang. Iya, mengembang secara fisik dan juga secara pekerjaan. Amin. Ya, secara bisnisnya juga. Luar biasa. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin Bli Dodi kan banyak nih sobat inspirasi yang pengen lebih kenal, lebih dekat sama Bli Dodi. Nah, boleh kenalan dulu Bli Dodi? Oke, terima kasih Mas Oman. Halo sahabat inspirasi, saya Bli Dodi. Jadi sebenarnya panjang nama saya, cuman biasa dipanggil Bli Dodi. Keseharian saya senang untuk berbagi tentang branding, strategi marketing, dan beberapa hal yang di dunia agensi. Seperti itu. Wow, keren banget. Itu ya, bicara tentang dunia digital. Ini bukan, tapi udah biasa banget gitu. Tapi banyak juga yang belum terlalu paham gimana sih cara kita biar baik di sosial media gitu. Atau di digital gitu ya. Karena kadang-kadang curhatan-curhatan yang seharusnya tidak perlu diceritakan akhirnya terekspos. Tapi kita sebelum bicara tentang itu, kita bicara tentang bagaimana penggunaan sosial media ataupun digital yang baik menurut Bli Dodi, yang notabene-nya sekarang kan banyak nih platform-platform ya gitu ya, kanal-kanal seperti Instagram, TikTok gitu kan, Facebook ya. Tapi yang lagi happening adalah TikTok gitu. betul. Bahkan orang yang sudah punya produk, punya usaha gitu, kalau nggak dikenal di TikTok, nggak kenal di sosial media, itu kayaknya nggak terkenal gitu. Nah, kalau Bli Dodi gimana nih menanggapi kalau ternyata bahwa ketika kita punya toko tapi sepi karena kita nggak hadir di dunia digital gitu. Beda sama orang yang ternyata dia nggak punya toko tapi aktif di sosial media, terutama TikTok, dan akhirnya laris dagangannya. Itu tuh kayak gimana sih fenomena seperti itu menurut Bli Dodi? Wah, itu sih sangat menarik ya fenomena itu, dan itu terjadi baru-baru ini, sudah mungkin ya bukan baru-baru juga, 10 tahun terakhir. Dan itu memang kebetulan adalah sebuah keniscayaan, apalagi terakhir dari boomingnya itu dari 2020 saat kita sedang adanya pandemi dan kita di sana tidak bisa keluar. Akhirnya ya kita pakai media seperti layar 10 inci ini jadi buat kita mengisi waktu. Dan bahkan ya di sana lalu kemudian akhirnya setelah mengisi waktu ya kan ada yang belajar sampai ada yang teman saya yang awalnya dia backgroundnya sebagai travel agency itu yang sangat berdampak di Bali mereka akhirnya beralih fungsi jadi jualan, terutama di TikTok itu, di platform itu, dan akhirnya malah ditinggalkan travel agency-nya, malah jualan sekarang di TikTok dan jadi afiliator. Gitu. Jadi sampai seperti itu pivotnya ya? Iya, pivotnya. Bahwa ternyata dari yang mungkin biasa di dunia offline, tapi karena pandemi gitu, akhirnya bisa pivot di dunia digital, TikTok begitu gitu. Betul. Wow. Terus untuk orang-orang yang ternyata belum bisa hadir ke dunia sosial media atau TikTok digital itu gimana? Ya, itu sebenarnya mau tidak mau dengan perkembangan zaman seperti sekarang, apalagi dengan teknologi AI, artificial intelligence, yang mungkin nanti kita akan bahas sedikit itu ya kita yang awalnya
tidak hadir di dunia digital itu akan memaksa, ya mau tidak mau ya kembali saya bilang agak pengulangan ya, tapi itu yang terjadi bahwa kita lihat kalau kita tidak bisa muncul di sebuah platform, terutama di yang sering dipakai oleh anak-anak, ya itu kalau TikTok kan pangsa pasarnya adalah remaja, dan sesuatu yang mungkin edukasi juga gitu. Bener. Dari ketidakhadiran di TikTok itu akan bisa menyebabkan ya itu kita tidak akan mendapatkan transaksi dan penjualan dan lain sebagainya, ataupun yang kan dunia usaha ya. Ya selain itu memang sekarang adalah proses transisi di mana seseorang itu yang pengen aktualisasi diri. Nah, kenapa bisa kalau kita tidak hadir itu akan menjadi sebuah eksistensi yang hilang gitu loh. Ya, semua orang ingin aktualisasi. Nah, ini fenomenanya terjadi di agak jauh sih, tapi ini adalah teorinya Maslow. Ya, teori Maslow itu adalah piramida kebutuhan. Sebenarnya piramida kebutuhan paling puncak adalah aktualisasi diri. Itu dulu. Itu piramida kan bentuknya kan segitiga ya. Cuman sayangnya sekarang yang dulu di teori Maslow itu kebutuhan dasar manusia itu adalah makan, minum, tempat tinggal, itu dasar. Tapi sekarang kebalik, yang puncaknya itu adalah aktualisasi diri itu menjadi kebutuhan dasar kita. Jadi akhirnya eksistensi itu yang bikin mau tidak mau kita harus eksis di dunia digital juga. Jadi itu jadi konsumsi dasar gitu ya buat kita ya. Bagaimana bahwa kita harus melakukan itu setiap hari. Kalau nggak lakukan itu nanti ada sesuatu yang kurang gitu. Ada yang hilang. Namanya juga kebutuhan dasar gitu ya. Tapi yang menariknya nih Bli Dodi ya kan nggak semua orang ini pede tampil di layar gitu ya. Ya walaupun ya seperti yang Bli Dodi bilang kan memang harus dipaksa gitu. Kalau memang mau tetap dikenal, mau lebih terkenal dan dikenal, ya itu harus masuk ke dunia digital gitu. Nah, sekarang mungkin dari Bli Dodi ini kalau misalnya orang yang nggak pede nih gitu nggak terbiasa nih gitu mungkin ada hal-hal awal yang perlu mereka lakukan sehingga mereka mulai terbiasa untuk melakukan hal itu di depan layar gitu. Ini dulu, sebelum kita ke PD-nya dulu. Tujuan awal kita atau fokus kita untuk bisa hadir di dunia digital apa dulu? Ada keterpaksaan yang harus kita lakukan, karena keterpaksaan itu yang biasanya jadi. Kalau nggak terpaksa, itu kayaknya ya udah ntar aja deh, mungkin nanti aja gitu. Tapi kalau sudah terpaksa untuk kita hadir, entah itu alasannya adalah butuh uang, terutama benar, uang ya. Sobat Literasi setuju banget itu. Karena butuh uang. Tapi juga yang bikin kita hadir adalah ingin itu kayak inspirasi berbagi nih. Kita ingin berbagi lebih luas lagi. Tidak hanya di ruang lingkup kita berdua aja. Dari sobat-sobat inspirasi berbagi juga biar bisa ada inspirasi. Nah itu kalau ingin lebih luas lagi ya udah. Itu jadi tujuan utama. Nah setelah itu baru bagaimana kita menjadi PD, latihan. Benar. Latihan. Pertama ya di depan cermin, bisa dibilang di kamera juga. Saya pribadi di awal untuk mencoba hadir di dunia digital, kamera itu saya sampai 49 kali take. Jadi yang ke-50 baru berhasil gitu ya. Atau malah di pertengahan kayaknya take yang 45 bisa dan dipakai gitu ya. Ya itu dia sebenarnya kita harus coba dan akhirnya nanti terbiasa. Gitu. Terpaksa, dibiasakan, akhirnya terbiasa gitu ya. Menarik. Tapi sebelum Bli Dodi kan tadinya kan sudah shoot sampai 49 kali gitu ya. Ke-50-nya baru berhasil gitu. Nah, culture shock apalagi yang Bli Dodi pernah alami ketika akhirnya masuk ke dunia digital ini? Entah itu pemasaran secara personal branding maupun produknya gitu. Sehingga juga Sobat Inspirasi juga tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu gitu. Ya. Mungkin yang paling utama ya culture shock yang saya alami sendiri adalah saya kira ketika saya sudah mengunggah atau bahasa Inggris yang mengupload video kita, sudah cukup sampai sana. Ternyata enggak. Kita harus kasih tahu ke orang kita sudah mengupload video. Apalagi kalau kita followernya masih sedikit. Jadi artinya follower ya istilahnya ya di media sosial manapun pasti ada follower ya.
gimana orang tahu kita lagi ngupload video baru gitu loh. Kalau kita nggak ngasih tahu, nah itu dia. Itu culture shocknya saya. Saya tunggu sampai 1 minggu, 2 minggu, kok nggak ada penambahan. Gitu. Syukur-syukur kalau memang algoritmanya itu cocok dengan ini. Tapi kalau kita pertama kali, dan juga selain saya sadar, nggak sadar tuh bahwa setelah upload itu harus sosial. Artinya komunikasi bahwa kita ngupload. Kita harus paham algoritma juga. Apa itu algoritma? Algoritma itu kalau sederhananya, algoritma itu adalah bagaimana orang bisa tahu kita ada. Sederhana kita lihat di bungkus mie instan cara memasak mie. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, algoritma yang di sistem itu adalah bagaimana si sistem ini mengenali kita dan kita hadir di dunia itu. Jadi caranya adalah berdasarkan rekomendasi teman, berdasarkan komen terbanyak, followernya yang banyak, itu algoritma. Gitu. Jadi atau konten yang relate atau konten yang serupa, itu algoritma. Gitu. Jadi kita harus tahu juga ya bahwa bagaimana algoritma kita sebenarnya itu juga mempengaruhi nanti konten-konten yang kita bisa produksi. Gitu ya. Wow, menarik banget. Nah, tapi untuk yang punya produk nih, gitu ya, mungkin apakah mereka langsung bisa jualan gitu aja, gitu, atau memang ada cara yang lain sehingga mereka nggak kelihatan hard selling banget, nggak yang langsung kelihatan ini jualan nih malas Kadang kan kalau kita gitu ya, kalau kita nonton beberapa video-video di TikTok terutama, kalau misalnya terlalu jualan kita langsung scroll lagi, langsung scroll gitu ya. Dan kalau dari Beli Dodi sendiri tuh kayak gimana caranya supaya kita nggak kelihatan jualan banget gitu? Nggak kelihatan jualan banget. Tapi sebenarnya gini, ada 2 tipe sosok yang bisa mereka jualan dan laku, dan mereka yang jualan tapi tidak laku. Yang jualan laku adalah orang yang sudah punya trust. Jadi orang-orang ngelihat dia tuh trust. Jadi kayak influencer yang kita kenal, beberapa mungkin artis-artis lah, artis yang sudah di layar kaca terus dia terjun ke TikTok itu sudah kan. Ada tuh berita-berita belakang ini sampai yang sebulan 200 juta dan sebagainya. Karena dia sudah trust authority-nya itu ada di media kaca. Habis itu dia pindah ke gini. Nah, itu bisa laku. Tapi masalahnya ini kita yang baru. Tiba-tiba kita jualan. Siapa kita? Ya, gitu authority kita nggak ada gitu. Jualan apa kamu gitu kan seperti gitu. Betul. Ya itu kembali ke kita kenalin diri dulu, expertise kita tuh apa? Jadi kita tuh bisanya ngapain? Kita bisa bantu orang tuh buat apa? Dengan cerita-cerita atau dengan penyampaian yang kita bisa gitu. Ini berbagi gratis dulu, edukasi dulu yang tipis-tipis lah, baru jualan. Jadi memang di awal tuh harus personal brandingnya kuat dulu gitu ya, Beli Dodi ya. Jadi nggak asal jualan, tinggal belilah muk inspirasi berbagi, harganya murah, besok harga naik gitu, nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi harus kita pahami bahwa bagaimana inspirasi berbagi ini menjadi media untuk menginspirasi, untuk berbagi, sehingga mereka juga secara tidak langsung akan mempromosikan itu karena mendapatkan dampaknya gitu. Wow, keren banget. Nah, untuk personal branding sendiri nih, menurut Beli Dodi gimana sih caranya kita untuk bisa memperkenalkan kita yang notabene-nya orang itu akhirnya bisa mengikuti konten-konten yang kita akan buat terus gitu. Cara sederhananya kita bisa terjun atau kita memperkenalkan diri di sela-sela kita sedang bekerja. Ini beberapa waktu lalu saya lagi tertarik nih, yang personal branding seorang wanita di negeri jiran, Malaysia ya. Dia itu tapi saya suka logatnya sih. Logat Malaysia, Melayunya itu. Nah, dia wanita ini adalah dia background story-nya, dia memperkenalkan diri, saya itu bekas karyawan ternama di sebuah perusahaan di Singapura. Tapi saya punya family business yang harus saya jalani, dan ternyata family business ini menurut saya ada potensi. Akhirnya saya melepaskan pekerjaan yang besar itu untuk melanjutkan family business. Nah, dari sana jadi ada
ground story-nya. Nah itu kita harus memperkenalkan diri secara jujur ya. Nggak dibuat-buat. Bukan dibuat-buat. Ya, tapi itu kan yang banyak penting. sekali kalau kita lihat sekarang karangan-karangan gitu ya. Bahkan salah satu komika terkenal gitu. Dia mendesain dirinya sehingga orang pada percaya dan trust dengan cerita yang ternyata dibuat gitu. Wah. Nah, tapi itu juga berhasil loh Bli Dodi. Ya, tapi sebenarnya yang paling bagus adalah jujur itu tadi gitu. Karena ya kalau memang ada tipe-tipe orang yang bisa nge-fake gitu ya. Iya, fake until you make it kan itu. Fake it until you make it. Cuman kalau saya pribadi ya capek. Setuju. Bingung mau karang apa lagi gitu ya. Capek. Tapi kalau kita jujur tentang apa yang kita bisa atau kita kemampuan kita, terus apa yang kita bisa bantu, itu yang akan orang trust dan mereka merasakan. Iya. Gitu. Jatuhnya ke seperti storytelling gitu ya, Bidodi ya. Gitu. Jadi memang kita harus bisa menceritakan diri kita apa adanya, sejujur-jujurnya, bahkan secara natural gitu, sehingga orang mendengarkan juga mendapatkan trust yang bagus ke kitanya, sehingga kita pengen tahu lebih banyak lagi tentang diri orang yang sudah ada di sosial media itu gitu ya. Wow, menarik banget. Nah, bicara tentang tadi storytelling, bisa memperkenalkan dirinya gitu kan. Apalagi yang perlu mereka lakukan setelah itu, Bli Dodi? Storytelling itu adalah fondasi. Ya, itu yang paling penting ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memperkenalkan diri kita, yaitu dengan kita bisa memperlihatkan apa yang kita bisa, terus bagaimana proses kita mengerjakan hal itu. Jadi itu yang harus didokumentasikan. Selain nanti terakhir memang pasti jualan ya. Ya karena kenapa? Ya dengan storytelling itu bisa membuat branding kita lebih kuat. Jadi personal branding lebih kuat. Terus si ini nih, contoh nih Mas Oman. Mas Oman, saya kenal dulu kan seorang MC. Kalau kerjaan MC, ini Mas Oman aja. Jadi storytellingnya juga ada media sosial yang menampilkan Mas Oman sedang MC nih. Itu memperkuat lagi. Itu dia. Jadi juga dokumentasi kegiatan dan kita juga harus terus di expose gitu ya. Sehingga mereka juga paham bahwa iya nih aku mulai suka nih sama si ini nih. Kayaknya lebih ini nih. Cocoknya konten yang ini dan segala macamnya. Jadi benar-benar konsistensi untuk kita terus mengupload kegiatan-kegiatan itu yang membuat trust dari para penonton lebih kuat lagi kitanya gitu ya. Apalagi behind the scene kita ngerjain sesuatu, bagaimana kita jatuhnya, terus bagaimana solusi kita menghadapi itu gitu. Jadi hektiknya itu. Itu caranya menjadi daya tarik ya gitu ya, bukan ketika udah jadi bagusnya gitu ya. Karena kan beberapa misalnya yang viral-viral yang lagi dance gitu, katanya dance-nya rapi, bagus banget, tapi ternyata behind the scene-nya mereka udah melakukan berapa kesalahan yang mungkin nggak sesuai gerakannya, sampai akhirnya mereka dapetin gerakan yang terbaik. Tapi ternyata video behind the scene-nya yang lebih banyak penontonnya. Terus itu tadi bilang behind the scene banyak penontonnya, mereka malah mengupload dua nih. Behind the scene sama hasil akhir. Kadang-kadang behind the scene dulu munculnya. Bener. Terus tunggu part 2. Penasaran gimana sih hasilnya gitu. Gimana sih hasilnya. Jadi memang behind the scene-nya udah muncul dulu, setelah itu baru hasil akhir dari mereka melakukan itu di balik layar gitu ya. Wow, menarik banget nih. Tapi kan menariknya gini, Bli Dodi. Kita kan mau cari konten-konten kita ini kan biar viral gitu ya gitu. Tapi ternyata banyak banget perubahan-perubahannya begitu cepat gitu. Nah itu gimana cara supaya kita bisa nggak ketinggalan banyak-banyak yang viral itu gitu. Ini yang paling penting ya juga ya. Kalau kita memang mau mengikuti viral itu nggak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Capek, betul. Intinya adalah ngikutin viral boleh. Tapi ingat dulu pondasi awal kita atau persona dari brand kita itu mau dibawa kemana. Jadi kita harus ada pondasi dari mungkin brand personanya, brand guideline-nya itu harus jelas, pilar kontennya harus jelas. Apakah sejalan dengan yang viral itu atau dimasukin tipis-tipis gitu. Jadi nggak harus selalu ikutin yang viral ya, karena nanti itu malah bisa merubah dari brand personanya kita. Betul. Gitu.
Jadi memastikan bahwa ternyata kita punya brand seperti ini yang viral ini nggak cocok, ya udah nggak usah buat juga nggak apa-apa gitu ya. Malah akan menjadi bumerang. Itu yang bikin kalau wah kok gini sih jadinya gitu. Cocok gitu. Bener gitu ya. Terus kalau untuk yang punya usaha nih, termasuk Sobat Inspirasi nih yang masih UMKM gitu kan, ya mungkin modal mereka juga nggak terlalu besar, tapi mereka juga pengen jualannya bisa laris juga di sosial media. Ada tips nggak dari Beli Dodi nih untuk digital marketingnya gitu? Di bagian mananya dulu nih? Yang mana menurut Beli Dodi yang lebih awal yang harus mereka lakukan? Yang pasti satu. Apa itu? Bagusin dulu produknya. Bagusin dulu produknya. Karena jadi produk tuh penting banget ya. Iya. Berbusa apapun kita ngomongin bahwa kita itu terbaik, tapi kalau kita delivernya nggak baik, ya percuma. Nggak ada repeat order. Iya. Bagusin dulu produknya. Ada filosofinya. Kita terangin juga, dokumentasikan itu dengan baik. Habis itu kita rencanakan di awal kapan di hari apa kita gini, karena itu buat sistem. Kita harus buat sistem. Kalau nggak pakai sistem, kita nggak tahu nih rulesnya, kita mau habis ini ngapain. Iya. Jadi nggak bisa spontan gitu ya, semuanya nggak uhui jadi. Bener ya, gitu. Ketahuan Beli Dodi usianya berapa gitu ya. Karena belum tentu yang tahu ya. Anak-anak sekarang belum tentu ada yang tahu spontan uhui itu apa. Betul. Iya, gitu tuh. Ada semuanya terencana. Apa-apa harus direncanakan gitu ya. Jadi kita merencanakan, baru kita eksekusi. Baru kita bisa lihat hasil akhirnya seperti apa. Terakhir gitu. Evaluasi. Menarik ya. Terakhir evaluasi. Benar. Itu kadang-kadang orang melupakan. Jadi evaluasinya ya bisa maksimal itu 3 bulan sekali atau sebulan sekali. Mana yang works, mana yang enggak. Nah, worksnya bagian mananya. Terus satu lagi, pada saat kita memproduksi sebuah konten yang akan kita pakai untuk pemasaran, buat satu tujuan aja. Apakah ini untuk leverage untuk followernya, atau kita perbanyak engagingnya, atau kita ada komen-komen, itu jadi biar kita arah juga. Kita nggak bisa dalam satu konten itu nggak bisa ngambil semuanya. Apakah mau naikin view-nya? Tapi ujung-ujungnya kan terakhir adalah transaksi ya. Benar. Selling ya. Pengennya lead ya. Leadnya itu biasanya kalau dari rumus yang sering saya pakai itu adalah kita buat sharing selling. Menarik, benar. Jangan dibalik ya. Selling baru sharing. Benar sekali. Orang malas banget karena di awal dijualin terus gitu. Betul. Iya. Dan juga harus soft selling juga. Nanti kalau memang di waktu tertentu umpama nih diskon 88 baru selling. Jadi ada waktu tertentu ya. Karena memang kan hampir setiap bulan kita itu ada namanya hari jualan atau hari beli nasional gitu. Apa ya namanya itu ya? Tanggal kembar pokoknya ya. Tanggal 11, 22, 33 gitu ya. Tanggal sama bulannya kembar. Iya kan, sales day banget itu. Orang bisa jualan di sana, bisa belanja sebanyak-banyak karena promonya banyak banget gitu. Tapi Beli Dodi sendiri pernah burnout gak sih? Pertama kali. Di awal-awal. Gitu. Karena tak lihat berapa konten-konten teman-teman ya yang kayaknya udah mulai jarang gitu, mereka merasakan burnout itu gitu. Beli Dodi pun pernah merasakan itu? Pernah, di awal-awal. Nah ini juga sebenarnya pada saat burnout itu, ternyata yang saya lakukan itu ya kurang gitu dan ternyata harus dibuat sistem. Dan itu pun beberapa podcast yang kita kan lagi podcast nih. Benar. Saya juga nonton podcast. Jadi beberapa podcast. Ternyata benang merahnya adalah kayak David Gadgetin itu salah satu YouTuber tentang review teknologi ya. Raditya Dika juga. Dia satu gininya. Jadi hari Senin, Selasa, Kamis syuting. Berapa konsep dulu. Habis itu lagi Senin, Selasa, Rabu syuting. Jadi semuanya itu sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Betul. Gitu ya. Jadi nggak tiap hari gini syutingnya. Jadi di konsep dulu. Habis itu hari Senin atau Selasanya, mungkin hari Seninnya berapa video, Selasa berapa video. Ini jadi ada stok. Jadi nggak hari ini syuting, hari ini edit, hari ini video. Itu burnout. Iya benar. Berasa kayaknya pekerjaannya itu aja gitu ya. Betul.
Tapi kan yang menariknya lagi Bli Dodi, mau nggak mau kan kita dipaksa untuk bisa tampil itu nggak cuma yang sekarang syuting, besok tampil atau berapa hari, bahkan ada yang hari ini kita live gitu. Itu pengecualian. Oh itu pengecualian malah ya gitu. Pengecualian. Sekarang itu apa-apa semuanya di live kan gitu. Iya, itu kan kalau memang marahnya kita untuk jualan langsung hard sell ya. Oke, itu termasuk hard selling. Hard selling itu. Okay. Itu pun juga bisa dibilang mereka ada jadwalnya. Enggak tiap hari. Mungkin kalau yang ada tenaganya di awal sih nggak masalah tiap hari ya. Iya. Tapi kalau dia memang ada buat konten yang lain untuk media sosialnya, kayaknya nggak bisa tiap hari deh. Oke. Dia harus ada sistemnya. Jadi ada sistemnya itu out gitu. Oh iya benar banget, setuju. Nah kalau misalnya yang punya produk gitu kan, misalnya budgetnya terbatas nih, tapi menurut Bli Dodi ini apakah memang kita sebagai pemilik usaha gitu ataupun kita sebagai personal brandingnya kita harus tampil terus-terusan atau ternyata kita harus punya tim kreatif juga? Karena budget terbatas itu. Ya. Iya, kalau misalnya budgetnya terbatas gitu. Iya. Bagusnya kembali kan tadi kita bahas tentang artificial intelligence ya. Iya benar. Itu bisa jadi asisten kita. Oh ya? Iya. Gimana caranya? Bisa buka ChatGPT, Gemini. Di sana nanti prompt, istilahnya prompt itu adalah perintah yang kita sampaikan di sana. Terus sebagai asisten, jadi posisikan diri Anda sebagai asisten saya di media sosial. Oke, promptnya gitu ya? Gitu ya, di awal dulu. Habis itu saya ingin buat strategi ABCDE. Tolong bikinkan sesuai dengan konten pilar kita atau brand guideline kita. Mereka yang ngasih tahu. Wow. Terus ada juga AI untuk buat video. Oke. Ada promptnya juga. Iya. Buatkan saya video. Jadi sekarang dimudahkan. Iya. Jadi budget terbatas. Yang penting adalah paket internetnya ada. Itu dia. Itu yang bener gitu ya. Kita mau bilang budgetnya terbatas gitu atau punya budget tapi kalau nggak ada internetnya bahaya. Bahaya itu. Nggak bisa upload gitu. Nggak bisa upload kita. Bahkan kita nggak bisa mengakses semua platform yang memang harus kita promosikan gitu ya. Wow, menarik banget itu ya Bli Dodi ya. Selanjutnya kalau Bli Dodi sendiri ini punya harapan apa nih sebagai pakar pemasaran digital dan juga personal branding gitu untuk dunia digital kita? Seperti apa nih harapannya Bli Dodi? Harapannya sih sederhana saya. Apa itu? Itu jadi kreator yang wise. Oh wow. Jangan hanya konsumsi konten aja, tapi kita bisa kreator dan kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa kita bagikan ke orang. Nah, ini ngomong-ngomong ini, saya punya filosofi nih. Biasanya kan tiap tahun saya punya filosofi baru. Nah, kalau saya di tahun ini, itu filosofinya lah berkarya, berbagi dan berdampak. Wow, keren banget. Jadi kalau bisa, itulah kita berkarya dengan wise. Habis itu berkarya, berbagi. Karena berbagi itu kita bisa menemukan orang baru kan. Kayak Mas Oman dulu kita ketemunya kita berbagi nih. Bener, kita sering banget berbagi waktu itu ya gitu. Sampai akhirnya kita punya kesibukan masing-masing. Betul. Kan Mas Oman berkeluarga, saya. Iya benar. Nanti curhatan itu belakangan. Nanti kita akan masuk ke episode berikutnya mengenal lebih dalam Bli Dodi dan mungkin bisa dapat jodoh jadi. Amin. Oke. Nah, terakhir itu berdampak. Berdampak. Jadi kalau bisa, kalau kita punya konsep itu, 3 prinsip itu berbagi, berkarya, berbagi dan berdampak. Niscaya kalau apapun yang kita bisa lakukan dengan keinginan kita juga pasti bisa mendapatkan sesuatu yang timbal baliknya lah. Wah, keren banget. Cakep. Setuju banget nih, sepakat itu. Kita sebelum tutup penasaran nih, Bli Dodi kan sebagai foundernya Telbox nih. Oh iya, Telbox ya. Apa itu Telbox, Bli Dodi? Oke, Telbox sebenarnya adalah bisa dibilang jawaban dari permasalahan yang saya temui beberapa waktu ketika saya menjalani dunia agensi ini. Jadi Telbox itu adalah sebuah media agensi untuk yang mereka. Jadi kita bantu, maksudnya kita bantu orang menceritakan tentang dirinya atau tentang usahanya dengan sesuatu yang bermakna. Jadi berdampak itu tadi. Iya. Jadi nggak hanya produk aja ya. Personal branding pun bisa gitu. Juga. Jadi ketika ada sobat inspirasi yang pengen dikenal sebagai apa secara personal brandingnya ataupun pengen jualan atau dikenal produknya, itu bisa konsultasi ke Telbox gitu ya. Nah,
ke Telbox-nya tuh kemana? Kalau ke Telbox nanti mungkin selain di sana, karena juga kita ada konsep baru juga, jadi yang lagi digodok, tapi memang websitenya ada telbox.id, jadi telbox.id, TELLBOX.id. Kemudian di media sosial juga di TELLBOX.id. Atau kalau memang sekedar mau bertanya dulu sederhana ke saya aja dulu di media sosial, di Instagram. Kalau TikTok sih jarang ya. belum sampai sana. Di BLIDODI. Di BLIDODI. Iya, itu dia Sobat Inspirasi. Siapa tahu Sobat Inspirasi pengen belajar lebih dalam mengenai personal branding, pemasaran digital. Gak usah sungkan, tinggal DM aja BLIDODI di @BLIDODI Instagramnya ya. Betul. Baik, Sobat Inspirasi. Jadi sebenarnya di dunia yang serba cepat ini, personal branding adalah hal yang paling utama kalau kita ingin eksis di dunia digital. Apalagi kita ingin jualan sesuatu atau kita menawarkan sesuatu ke khalayak banyak. Nah, yang saya bisa sampaikan adalah personal branding adalah sesuatu yang kita bisa lakukan dengan secara jujur, sesuai dengan expertise kita, dan kemudian kita bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada orang yang akhirnya nanti niscaya apa yang kita bagikan, apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual bisa membuat orang tertarik untuk membeli ataupun memakai apa yang kita tawarkan. Itu saja dari saya. Terima kasih dan tonton terus Inspirasi Berbagi. Itu tadi Sobat Inspirasi, kita sudah berbincang hangat bersama BLIDODI, seorang pakar pemasaran digital dan juga personal branding yang ternyata nggak semudah yang kita bayangkan, tapi bukan berarti nggak bisa. Semuanya bisa kita lakukan dengan rencana, dengan konsep, tujuan, sehingga kita bisa juga lakukan secara konsisten. Lakukan terus-menerus sampai kita terbiasa, walaupun awalnya terpaksa. Gitu ya. Semoga apapun yang disampaikan BLIDODI, kita bisa ambil poin-poin pentingnya dan kita bisa eksekusi. Dan tentunya kita menjadi apa yang kita inginkan, tidak hanya di offline tapi juga di online-nya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di titik temu, titiknya para narasumber hebat, dan juga titik ketemu solusi dari setiap permasalahan yang kita alami. Saya Om Andriadi undur pamit, sampai jumpa. Thank you BLIDODI. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.